yang susah. Karena kan kita kalau memasarkan itu kan harus ada target siapa sih yang mau kita kasih informasi. Pemasaran itu kan tujuannya untuk memberi info ke konsumen kita, kita ini ada gitu, perusahaan kita ini eksis. Nah, tapi sasarannya siapa? Nah, itu kan kalau nggak jelas sasarannya kan susah kita ngomunikasiin ya kan? Sebenarnya STP ini untuk membantu dan memudahkan kita melakukan pemasaran, membantu memasarkan perusahaan kita. Bisa juga, tapi lebih lebih ke sisi pemasarannya sih, Mbak. Maksudnya gimana kita memposisikan diri kita nanti, sama gimana kita menginformasikan ke konsumen yang menjadi target kita. Jadi lebih baik memang paling nggak ya walaupun walaupun kita nggak benar-benar ngelakuin segmentasi secara detail, misalnya paling nggak mbak ada gambaran lah nanti siapa sih yang mau mau kita jadiin pelanggan kita, mau kita jadiin konsumen kita, paling nggak gitu kan. Kalau gitu kan berarti sudah langsung masuk ke targeting ya. Tapi segmentasi itu nggak susah kok, misalnya mau berdasarkan demografik aja. Demografi kan udah kelihatan jelas kita mau yang cowok apa cewek, kita mau yang hasilnya besar atau enggak kan tinggal gitu. Mungkin yang kalau segmentasi yang memerlukan waktu yang lebih banyak yang respon konsumen itu tadi. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Karena dia mau bertanya lagi. Maksudnya bisa jadi modal utama? Maksudnya gimana, Mbak? Iya, maksudnya bisa bisa membantu perusahaan untuk berkelanjutan berjalan, untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ya, mass marketing kan langsung disamaratakan semua. Nggak peduli siapapun, itu langsung dipukul rata semua. Kan memang ada produk-produk yang bisa sih misalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ada, saya lanjut. Ini tentang pasar sasaran atau kita lebih mengenal dengan targeting. Itu kumpulan, enggak juga mbak, tergantung dari produk kita. Kita mau jual apa, kita mau menawarkan apa. Ada yang bisa sesuai sama mass marketing, ada yang enggak, tergantung. Oke. Pasar sasaran itu kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Tadi kan setelah melakukan segmentasi kita ada yang kita dari salah satu segmen itu ada yang jadi target kita atau sasaran kita. Ini tiga strategi perusahaan dalam menentukan target pasar.
Itu ada undifferentiated, differentiated, sama concentrated marketing. Kalau dia itu undifferentiated, berarti itu pendekatan pemasaran yang tidak ada pembagian khusus atau segmen tertentu di dalam pasar. Jadi tidak ada segmentasi melayani semua pelanggan. Ini bisa yang tadi Mas Marketing yang Mbak bilang. Jadi tidak ada pembedaan. Jadi semua pasarnya jadi satu, bauran pemasarannya juga sama. Jadi cara memasarkannya sama, segmennya juga nggak ada, cuma satu itu aja. Jadi satu bauran pemasaran sama pasar keseluruhan, tidak ada segmen ya. Itu kalau undifferentiated. Tapi kalau differentiated marketing itu perusahaan mengidentifikasikan beberapa segmen dalam pasarnya dan menerapkan bauran pemasaran yang berbeda bagi tiap segmen. Jadi ini bauran pemasarannya berbeda untuk setiap segmen yang berbeda. Jadi ini misalnya di sini ada 5 segmen yang masing-masing segmen itu dia punya bauran pemasaran yang berbeda. Itu kalau differentiated. Jadi bedanya tadi sama undifferentiated. Kalau undifferentiated itu bauran pemasarannya satu untuk semua, nggak ada segmen sama sekali. Tapi kalau differentiated itu masing-masing segmen yang ada itu punya bauran pemasaran sendiri-sendiri, beda-beda. Nah, tapi kalau concentrated marketing approach itu bauran pemasarannya cuma satu untuk beberapa segmen yang berbeda. Itu concentrated. Dipaham ya bedanya differentiated, undifferentiated, sama concentrated. Apa bedanya? Bedanya apa tadi? Apa bedanya yuk? Undifferentiated tadi apa? Differentiated apa? Terus concentrated itu apa? Tidak ada segmentasi, terus apa? Undifferentiated nggak ada apa namanya? Nggak ada segmentasi sama apa? Terus kalau concentrated itu apa? Tertuju terkonsentrasi. Apa bedanya sama differentiated?